everybody, come back with me Om Barjo di acara Home at Night, Raja on Mic at Night. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang lumayan famous, lumayan hits lah di kota Sorong, yaitu komika dari stand up Indo Sorong. Ya, itu komunitas saya juga dulu. Dia sudah saling kenal dengan saya semenjak 2017. Jadi pertemanan kita itu sekitar 3 tahun umurnya. Mari kita sambut. Ini dia Bagas Hanafi. Halo, good night everybody. Good night. And do you ready to lose? Oh, do you ready to lose? Singgung Indonesia yang kalah itu. Habis tadi kan openingmu pakai bahasa Inggris gitu, jadi saya harus menyesuaikan. So, bagaimana kabarnya nih Bagas? Alhamdulillah baik sekali ya. Jadi gimana ini kerjaannya atau mungkin aktivitasnya sekarang ini di masa-masa PSBB season 2 ini? Kalau saya sendiri di PSBB ini malah makin banyak kerjaan saya loh dibandingkan dengan hari-hari biasa. Oh, apa saja itu pekerjaannya? Ini boleh sombong nggak ini? Jangankan sombong, Anda mau lebih dari Atta Halilintar juga bisa. Iya. Kalau di PSBB pandemik kali ini sih cukup banyak ya, mungkin lebih aktif di sosial media gitu, lebih aktif di media kerjaan saya. Di YouTube atau di podcast di Spotify aktif. Oh, ada podcast juga ya? Ada podcastnya juga. Di Spotify ada, cuma sekarang nih baru mau aktif lagi gitu. Kalau boleh tahu PSBB ini tahu nggak singkatannya tahu? Persatuan Sepak Bola Bangka Belitung. Bukan Biak Barat ya? Saya belum pernah ke Biak Barat, bro. Ini sekedar informasi aja, Indonesia ini jadi salah satu negara yang katanya berita hoax tertinggi di dunia. Tahu nggak sih kalau dari sekian banyak berita yang beredar tuh, katanya Indonesia memiliki pasien positif COVID tertinggi. Tapi kalau setelah ditelusuri, hanya 9% yang beritanya benar. Bagaimana tanggapan Bapak Bagas ini? Kalau percaya nggak percaya sih masih 50-50 ya. Cuma dilihat dari perkembangan jumlah pasien, terutama di Sorong bro. Di Sorong ini makin banyak. Bahkan ini sudah keluar surat edaran dari pemerintah sendiri bahwa PSBB jilid 2 ini akan secepatnya diberlakukan lagi. Di Sorong ya ini ya, di Sorong. PSBB jilid 2 ini bukan hanya di Jakarta saja ya, di Sorong juga diterapkan nanti ya. Oh, di Sorong bro, makin parah bro. Dendanya juga, weh, Anda yakin tidak pakai masker 2 kali, miskin Anda. Jual ginjal bisa-bisa ya. Bisa-bisa kalau kalian udah didenda gitu kan, kamu tidak pakai masker, bayar. Aduh pak, saya tidak punya uang, sertifikat tanah mau. Mungkin saking tidak ada uangnya kan, bisa jadi. Kemarin juga saya sempat baca berita juga itu hasil uang denda PSBB ya, PSBB itu sekitar 920 juta. Itu masih PSBB jilid pertama itu. Oh, jilid pertama, belum jilid kedua. Nanti ada jilid ketiga, rencananya gimana Pak? Nanti kalau PSBB kalau dendanya sekitaran 900-an juta, terus PSBB-nya ini sampai jilid ke-10, mungkin Indonesia bisa beli Messi. Gari. Mungkin ya. Mungkin. Biar timnas Indonesia kita tuh bisa juara dunia gitu. Betul sekali. Kayaknya ini konspirasi COVID nih mungkin ada di sini ya. Lalu tanggapan mengenai PSBB ini gimana maksudnya? Tanggapan mungkin banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mungkin banyak orang-orang yang telantarkan atau bagaimana? Salah satunya saya juga terkena dampak begitu ya, cukup prihatin juga. Semoga orang-orang yang terkena dampak COVID ini bisa semangat lagi gitu. Okay. Dan mudah-mudahan ini cepat selesai gitu COVID. Ini memang COVID ini
Sudah geram sekali gitu, kayak kok obatnya juga nggak tahu, ini di vaksinnya tuh sampai sekarang saya nggak tahu obatnya apa gitu. Jadi bagaimana kondisi PSBB di Sorong? Ya makin ketat aja sih bro, masih ketat, makin ketat pastinya. Dan usaha-usaha juga mulai dibatasi, yang dulunya jam 10 mungkin sekarang turun jam 9 gitu. Tapi bersyukur aja bro, soalnya PSBB di Sorong setidaknya masih bisa sedikit keluar rumah lah. Nah kita ini yang di asrama ini, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, itu tidak tahu, mungkin motor di luar sudah pakai roda 7 atau mungkin mobil sudah punya sayap, kan kita nggak tahu di luar tuh bentuknya kayak gimana. Pas kalian udah keluar gitu kan, Indonesia udah ganti nama. Waduh. Ya kita nggak tahu kan. Pas kita keluar kaget Timor Leste udah gabung lagi di Indonesia kan, karena kesusahan. Ini lucu. Jadi gimana nih harapan untuk PSBB gimana? Mungkin bisa menduduki top klasemen begitu? Mungkin ya, top chart lagu di Spotify mungkin yang pertama Corona gitu. Corona tuh sempat down ratingnya, dikalahkan oleh rating itu yang Barcelona kalah sama Bayern Munchen, tahu kan? Oh, itu sangat ramai di IPDN bro. Ini serius men. Saya buka di Twitter, di Instagram, trending topiknya itu selama sebulan ya. Trending topik selama sebulan itu yang Barcelona lawan Bayern Munchen 8-2. Benar sekali. Jadi ini gimana pesan kesannya untuk para masyarakat Indonesia, terkhususnya di Kota Sorong? Mungkin ada beberapa pesan dari Saudara Bagas ini untuk bagaimana kita bertahan di pandemi COVID. Kalau dari saya sih simple aja sih, mungkin lebih ke coba kita taati aturan pemerintah dulu nih. Soalnya banyak sekali masyarakat kita itu susah untuk dibilangin bro. Bebal ya telinganya. Disuruh pakai masker kain malah pakai masker bengkoang. Ini yang maksudnya saya yakin lah pemerintah itu sudah melakukan hal maksimal. Ya walaupun ada sebagian yang pro terhadap pemerintah, ada yang betul kontra. Tapi saya di tengah-tengah, saya netral. Mungkin kita harus saling memahami lah, pemerintah mungkin maunya PSBB memakai masker dan lain-lain. Nah masyarakat kita juga tuh susah gitu kalau dibilangin. Ini yang menjadi PR buat masyarakat. Mereka tuh biasa salah menafsirkan. Disuruh pakai masker bro, di jalan nih mereka pakai masker tapi tidak memakai helm. Mereka menaati aturan pemerintah tapi mereka tidak menaati aturan lalu lintas. Mereka mengikuti protokol kesehatan tapi mereka tidak mengikuti protokol lalu lintas. Betul, itu yang saya ngomong. Mungkin ya teguran ini menurut saya cukup oke lah untuk denda, harus diterapin. Kita coba lihat kira-kiranya ketika aturan ini memang diterapkan secara ketat, jumlah pasien ini semakin menurun atau tidak. Nah itu yang kita harus lihat. Kalau memang progresnya bagus, pasien berkurang, ya kita harus pertahanin dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau dari saya sih itu bro. Iya benar. Jadi intinya malam ini kita dapat satu pesan yang sangat baik, yaitu tetap menaati aturan pemerintah, anjuran pemerintah dalam protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangan, kalau ada hand sanitizer gunakan, dan bila perlu jaga jarak minimal 1 sampai dengan 1,5 meter. Iya sih, kalau aku sih kayak gitu ya. Mau orang bilang corona itu cuma hoax, atau corona itu cuma settingan pemerintah, atau corona itu hanya sebuah peralihan isu, saya tidak peduli. Intinya bagaimana kita melihat dari sisi positif. Kayak banyak yang udah kena gitu, pasien-pasien kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin kena atau yang mungkin berdampak. Coba kita sekali-kali ngikutin protokol kesehatan. Begitu sih kalau saya. Oke, pesan yang sangat baik dari Saudara Bagas, yang mungkin POM at Night malam ini sudah sangat berguna bagi para pendengar di luar sana. Semoga ada education yang bisa ditangkap oleh pendengar kita ya. Oke, terima kasih banyak Bagas atas waktunya. Siap bro. Praja on Mic at Night with Om Barjo and Bagas. Stay tuned. Bye.